Oke, jadi kalau misalkan anak kita mengalami suatu jatuh atau misalkan cedera waktu olahraga, bisa saja dia mengalami suatu cedera pada muskuloskeletal, yaitu cedera pada alat gerak. Apa yang perlu kita lakukan kalau misalkan kita khawatir ada cedera pada alat geraknya seperti kaki atau tangannya? Jadi pertama, yang paling gampang tata laksana awalnya adalah RICE. RICE itu adalah pertama R, rest, I-nya itu ice, C-nya compression, E-nya elevasi. Jadi kita pertama istirahatkan, R, rest, kemudian kita kompres dingin, ice, kemudian kita berikan kompresi ringan saja seperti elasi perban, protektif yang lain, kemudian kita E, elevasi. Jadi tungkainya agak kita bikin supaya lebih tinggi, supaya bengkaknya bisa berkurang. Nah, saya biasanya kasih tahu ke orang tua kapan harus disegera dibawa ke IGD atau kapan harus dibawa untuk berobat. Biasanya red flags dari saya adalah satu, kalau jelas dia ada kelainan bentuk pada tungkainya yang kita khawatir ke arah patah tulang, kemudian atau ada perdarahan yang kira-kira harus cepat segera dilakukan tata laksana, atau dia misalkan dia ada kehilangan dari fungsinya, misalkan tadinya sikunya dia bisa bergerak, tiba-tiba setelah cedera dia sama sekali tidak mau digerakkan, atau tadinya dia bisa jalan menjadi tidak bisa jalan, baiknya segera dibawa untuk dievaluasi. Kalau misalkan ada tanda-tanda yang ringan saja, saran saya biasanya kita lihat 3 hari setelah kita lakukan RICE, dia masih mengalami keluhan yang sama, tidak membaik, mungkin baiknya dibawa ke poliklinik. Jadi kalau misalkan nanti sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian biasanya nanti yang kita lakukan adalah mungkin kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, terutama untuk kasus-kasus yang mana emergency, seperti kalau misalkan kita curiga karena patah. Kalau misalkan kita curiga patah, jelas nanti akan lakukan pemeriksaan X-ray untuk memastikan diagnosis. Begitu dia ada konfirmasi bahwa dia memang patah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau untuk anak-anak. Bahkan mayoritas kasus pada anak, dia dibanding dewasa jauh lebih cepat untuk sembuhnya, sehingga banyak kasus yang mungkin tidak perlu tindakan operasi, cukup kita kembalikan posisinya, kemudian kita lakukan pemasangan gips. Tapi ada juga kasus-kasus yang memang mungkin perlu tindakan yang lebih agresif seperti pemasangan implan. Tapi itu semua nanti tergantung dari hasil pemeriksaan penunjangnya. Kemudian untuk kasus-kasus yang mungkin setelah kita X-ray tulangnya bagus, tapi kemudian keluhan nyerinya masih sama, ada beberapa kasus yang mungkin kita curiga cederanya cedera pada contohnya pada ligamen. Nah, itu kasus yang mungkin kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI. Ketika nanti di MRI kita bisa evaluasi cederanya jaringan lunak apa saja, nanti bisa disesuaikan dengan cedera yang terjadi. Kasus-kasus yang ringan kadang-kadang mungkin cukup dengan fisioterapi, tapi untuk kasus-kasus yang berat mungkin perlu tata laksana untuk rekonstruksi.